Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita akan hening, kita akan berdoa karena di perayaan Ekaristi Pesta Nama Santo Mikael, kita akan berdoa kepada Santo Mikael. Mari kita siapkan hati. Santo Mikael, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati, kiranya Allah menghukumnya. Dan Engkau, Panglima Bala Tentara Surga, dengan kekuatan ilahi, usirlah kembali ke dalam neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi, yang hendak membinasakan segala jiwa. Amin. Santo Mikael, doakanlah kami. Kami persilahkan. Mari. Shalom, selamat petang semua. Halo. Ya, terakhir ini saya merasa sukacita karena saya mempunyai satu komunitas rohani yang namanya PD Santo Mikael. Semoga teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan wadah untuk memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bisa bergabung dengan kami. Banyak dari teman-teman yang saya lihat ini kan sudah ada di PD-PD lain, ya syukurlah sama saja. Tapi kalau mau ikutan sekali-kali boleh. Ada 2 lagu yang akan kita nyanyikan untuk hari ini, karena hari ini adalah hari yang bergembira, menggembirakan buat kita semua. Karena kita dapat berkumpul dengan teman-teman. Ayo berenang. Kita berdiri yuk. Kurang keras. Kurang keras. Bersama saudara seiman.
satu lagu lagi, bertemu dalam kasihnya berkumpul. Ya, berdiri lagi yuk, yuk. Belum capek kok ini. Kalau waktu latihan lebih capek sebetulnya. Yang muda harus meriah. Mari Bapak Ibu, sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan diri mengikuti misa, dipersilahkan berdiri.
Tes satu ya, oke. Kita bersyukur bersama gereja merayakan Malaikat Agung. Siapa saja itu? Pernah berdoa secara khusus kepada mereka? Kapan? Barusan. Padahal peran Malaikat Agung dalam gereja sungguh luar biasa. Mikael, Gabriel, dan Rafael. Dan kita bersyukur bersama Persekutuan Doa Karismatik Katolik PD Mikael yang merayakan pesta nama. Tentu juga PD Gabriel kok Gibran. Ada di Solo PD Rafael ada? Ada. Nanti ikut pesta ya. Masing-masing punya peran, tapi sungguh membangun gereja yang hidup. Maka disampaikan rasa syukur, mari kita datang di awal Ekaristi sambil kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Kita ungkapkan tobat kita dengan menghidupkan Tuhan kasihanilah kami. Mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita memuji Allah Tritunggal. Happy birthday.
kuasa, secara mengagumkan Kau menetapkan para malaikat, malaikat agung dan manusia bekerja sama dengan Engkau dalam karya keselamatan untuk umat manusia. Para malaikat agung Kau utus, dan mereka melulu melaksanakan kehendak. Kami bersyukur bersama Persekutuan Doa Karismatik Katolik Santo Mikael yang merayakan pesta nama, juga PD Gabriel dan Rafael. Semoga semangat malaikat agung ini menjiwai setiap anggota dalam membangun gereja yang makin hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat dan Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu. Tampak dari langit bersama awan kemauan seorang serupa anak manusia. Ia menghadap yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu, ya Tuhan. Refren. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Refren. Kau hendak memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, oleh karena kasih, nama, dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Refren. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Refren.
Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Tuhan dari segala tentara-Nya, muliakanlah Dia, hai para hamba yang melakukan kehendak-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, malah engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, peran malaikat agung memang besar, tapi dalam praktek kita sebagai orang Katolik kadang-kadang sedikit melupakan peran ini. Kapan kita mendoakan malaikat agung itu biasanya? Menyebut malaikat agung kapan? Atau menyebut para malaikat Allah itu kapan? Ya berdoa. Yakin? Ibu yakin? Baik-baik sekali. Iya. Karena ada malaikat agung dan malaikat pelindung. Sadar tidak Bapak Ibu, para saudara, kita tuh punya malaikat pelindung. Nanti dirayakan, diperingati tanggal berapa? Tanggal berapa diperingati? Lali itu. Kalau malaikat agung tanggal 29 September, nanti malaikat pelindung tanggal 2 Oktober nanti. Ya. Syukur kalau ada yang selalu menyertakan dalam doa itu menyebut malaikat agung atau pelindungnya. Seringkali diucapkan ada litani para kudus, baru disebutkan malaikat. Lalu apalagi dalam liturgi tahbisan itu baru dinyanyikan litani para kudus. Padahal Allah mengutus malaikat agung, malaikat pelindung kepada gereja yang menyertai hidup itu. Santo Mikael, pelindung apa? Menumpas kejahatan. Kejahatan itu apa? Kejahatan itu apa? Bermacam-macam. Apa saja?
kejahatan iblis. Manusia jahat, iblis, setan, genderuwo, tuyul. Itu yang seringkali konsepnya setan itu kan begitu ya, hal-hal yang menakutkan. Padahal kejahatan orang jahat itu, kalau kita mau jujur, kejahatan atau unsur kejahatan selalu ada dalam diri kita masing-masing. Apa misalnya? Iri. Siapa tunjuk jari yang belum pernah iri? Sombongan, dendam, egois, menyingkirkan yang lain itu kerap kali terjadi pada orang-orang Katolik. Apalagi kelompok persekutuan doa. Nah, ini tidak ada. Seringkali kritik saya untuk kelompok doa karismatik itu, mereka lupa bahwa persekutuan doa karismatik senantiasa mohon dan disertai oleh Roh Kudus. Tetapi anggotanya senang memecah belah. Berarti Roh Kudusnya meleset. Salah kedatin. Maka kalau anggota PD yang seperti itu setelah berjumpa saya, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Tidak layak ikut karismatik kalau anggota-anggota itu memecah belah, apalagi tingkangke sing liyane. Itu bukan orang-orang karismatik. Karena Roh Kudus adalah roh yang mempersatukan. Jawabannya jelas. Tapi kenapa yuk seringkali terjadi demikian? Berarti roh jahatnya belum ditumpas dengan pedang. Mikael membawa pedang untuk menumpas kejahatan. Dan kita bersyukur bahwa diingatkan pada pesta malaikat agung ini, Santo Mikael yang dalam doa tadi, lindungilah, bantulah dan lindungilah kami dalam perang. Perang melawan iri, perang melawan kesombongan, perang melawan dengki dan sebagainya. Kalau ini bisa kita lawan, saya jamin kita itu menjadi orang kudus. Ketika kita melibatkan orang lain siapapun, kita akan mudah menjadi orang kudus. Karena Allah tidak memperhitungkan satu sama lain, tetapi benar-benar mengasihinya. Dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Ada yang beberapa hari yang lalu ikut seminar Tolicen itu, ya, diingatkan ya, roh jahat itu hinggap pada pelayan-pelayan rohani, termasuk para singer WL, Romo juga, player. Tolicen mengatakan itu pasti ingat. Kadang-kadang menyusup kepada hal-hal yang berbau rohani. Sepertinya baik, sepertinya kudus, sepertinya sangat rohani, tetapi kerap kali kita disisipi oleh roh-roh kejahatan tadi. Maka kita berjuang sekuat tenaga, disadarkan, oh iya, saya sebagai pribadi anggota dari persekutuan doa Santo Mikael, khususnya yang lain juga sama, diingatkan semua dipanggil untuk mempersatukan, berjuang melawan roh jahat. Lalu Gabriel membawa, malaikat Gabriel mengunjungi Maria membawa apa? Kabar. Anggota Gabriel apakah kalau berjumpa dengan sesama anggota membawa kabar sukacita? Bertobatlah kalau. Apakah hidupku juga membawa
membawa sukacita bagi yang lain. Kunjunganku, sapaan saya, kemurahan, murah senyum saya itu membuat orang lain bahagia. Kalau orang bisa tersenyum itu akan membuat berbeda hari ini. Dalam perjumpaan dengan keluarga-keluarga, atau saya cek, Bu, ini suami istri ya? Betul? Kapan jenengan ibu dipuji suami kapan? Terakhir kali dipuji. Atau bapak kapan memuji istri terakhir kali? Terakhir kali memuji istri kapan? Tadi pagi. Tadi pagi. Apa pujiannya? Kamu sangat baik. Tidak banyak suami istri yang melakukan ini. Karena udah biasa. Ngopo dipuji. Aneh-aneh kesambar setan nanti dulu itu memuji malah kesambar setan kan ya. Aneh toh. Memuji pasangan gerakan baik. Seperti malaikat Gabriel yang mengunjungi Maria membawa kabar sukacita. Ada PD Gabriel? Ya, nanti diwartakan ya. Rafael sabar, belum saatnya. Mikael, Rafael, ya. Perjalanan. Cinta. Bahasa pendeknya, Rafael itu adalah teman seperjalanan. Dalam apa? Dalam segala segi kehidupan. Maka malaikat aku memang tidak bisa dilepaskan satu persatu. Malaikat Gabriel sendiri, Mikael sendiri, Rafael sendiri. Tapi dalam, kalau saya menyebut peran mereka itu sungguh bekerja sama dengan Allah, menunaikan kehendak Allah untuk keselamatan manusia. Semua demi keselamatan manusia. Dan yang istimewa, ketiga malaikat agung itu selalu melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah yang benar-benar dihidupi, meluruh. Maka unsur yang lain yang perlu digarisbawahi dalam pesta nama malaikat agung ini ya, kerjasama. Di samping menunaikan tugas perutusan Allah tadi, dan kerjasama yang benar. Kerjasama kita manusia dengan Allah untuk terlaksananya kehendak Allah. Maka dalam bacaan pertama dari kitab Nubuat Daniel juga diperlihatkan bagaimana kemuliaan akan disaksikan. Melihat tahta-tahta dipasang, pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, dan sebagainya. Gambaran kemuliaan. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan. Kekuasaan sebagai raja. Kemuliaan. Maka kalau PD karismatik menggunakan pelindung tiga malaikat agung ini ya, mari menghantar setiap anggotanya kepada kemuliaan. Jelas? Ada pertanyaan? Anda diundang membawa setiap anggota kepada siapa? Tidak hanya ketuanya loh ya, setiap anggota mempunyai tugas membawa anggota ini dan tentu keluarganya dan orang lain kepada kemuliaan Allah. Berjalan bersama tim Rafael sebagai teman perjalanan dalam suka dan duka. Kayak lagunya Budi Doremi melukis senja itu, ya, menangis tertawa dan menemani ganggu bahagia dan termasuk perjalanan. Kalau kita merayakan mensyukuri malaikat agung, kita diundang betul-betul ambil bagian dalam karya keselamatan. Kira-kira mudah tuh? Mudah atau gampang?
Sekali lagi, mudah atau gampang? Tidak ada yang sulit karena ada Roh Kudus. Ingat, yang selalu dilupakan tuh karya Roh Kudus. Yang selalu dilupakan. Saya semua sudah ikut SHDR ya. Banyak ikut SHDR. Apa itu SHDR? Tumbuh kembangkan, kobarkan terus Roh Kudusnya itu. Jangan kejahatan lagi. Jangan teman perjalanan ning jaluk upah, itu bukan malaikat aku. Jangan sok SKSD itu, sok akrab, sok dekat, ning ono udang di balik batu itu, itu bukan ciri khas malaikat aku. Menyampaikan kabar sukacita yang semuanya arahnya kepada kemuliaan. Pengalaman Natanael ya, dia dibawa oleh siapa? Filipus berjumpa dengan Yesus. Loh, Yesus kok bisa kenal saya? Loh, kamu kan yang dibawa saudara tuh. Natanael dikatakan begitu, lalu mengatakan apa? Rabi, engkaulah anak Allah, engkau raja orang Israel. Padahal Yesus mengatakan, kamu kan yang ada di bawah pohon ara itu. Kira-kira tanggapan Natanael ini kan kalau bahasa kita, ini orang hebat ya. Oh, saya di pohon ara kok tahu itu. Jangan-jangan saya dimanapun Tuhan itu ada ya. Yesus tahu. Maka bukan soal yang pokok, bukan soal Yesus tahunya, tetapi tanggapan Natanael ini yang disapa oleh Yesus, tanggapannya apa? Tanpa pertimbangan, tanpa perhitungan, percaya engkau adalah. Itulah iman yang sejati. Maka kita berjuang terus-menerus, sudah beriman, sudah dewasa, sudah berbuah, tapi tetap harus berproses makin mempertajam, memperdalam, dan memperkembangkan iman ini. Seperti Natanael. Kita mungkin sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengutip apa yang dikatakan Tony Cheng dalam latihan public speaking. Kita bisa menyanyikan, yang sudah sering saya sebut, kita menyanyikan firman-Mu adalah pelita bagi, tetapi yang nyanyi itu semangat sampai berderai mata, ning ratau maca kitab suci. Piye firman-Mu jadi pelita bagi langkah? Gitu. Itu yang sering kali dilupakan. Seperti tadi Natanael percaya firman Tuhan mengubah. Maka sebagai orang Katolik, mari kita juga makin mencintai firman Tuhan, supaya tugas-tugas malaikat agung tadi, Mikael melawan kejahatan, kita makin punya senjata rohani sabda Tuhan. Kita mewartakan kabar sukacita seperti malaikat Gabriel, kita punya bahannya, yakni sabda Tuhan. Menjadi teman perjalanan bagi banyak orang, menghibur dan sebagainya. Dengan firman Tuhan kita juga punya bahan untuk diomongkan. Saya rasa jarang sekali, termasuk saya, para romo, bu dan suster itu, kalau ngobrol tentang kitab suci itu jarang sekali. Apalagi kita bepergian, lebih mudah gosip daripada, lebih mudah membicarakan si A, si B dan sebagainya daripada soal firman Tuhan. Maka merayakan pesta malaikat agung mengingatkan kita sekali lagi bahwa kita siapapun ini dipilih oleh Allah untuk ikut dalam kehendak
adalah karya agung keselamatan. Jadi PD Mikael itu tidak hanya melawan kejahatan saja loh ya, nanti juga harus menunaikan tugas malaikat Gabriel dan Rafael. Termasuk yang PD Gabriel juga sama, tidak hanya mewartakan sukacita terus ning rantau melawan kejahatan, padahal dalam diriku banyak kejahatan. Sama nanti yang Rafael tidak hanya menjadi penghibur, kapan dihiburnya itu gue jadi kayak pelawak terus lupa menghibur diri gitu. 3 tugas malaikat agung mari kita syukuri, lalu kita kembangkan dalam kehidupan. Paling mudah mulai dari keluarga. Lalu yang kedua ya kelompok doa kita ini, PJ kita ini, mau yang Rafael, yang Mikael, Gabriel dan kelompok PD yang lain, sungguh menghidupi keutamaan atau tugas dari malaikat agung yang bekerja sama dengan Allah. Demi apa? Demi kemuliaan. Demi bahasa lain kemuliaan adalah kekudusan. Siapa yang tidak ingin mulia? Siapa yang tidak ingin kudus? Ini kok rawan dijawab ini? Punya harapan kudus? Punya harapan mulia? Kapan itu tercapai? Jangan katakan sudah meninggal. Itu bukan orang Katolik. Kalau orang Katolik, kekudusan kemuliaan sudah dinikmati sejak dari sekarang ini, karena saya percaya kepada Yesus. Saya sudah ditebus dengan baptisan. Nanti kemuliaan, kekudusan sempurna, ya nanti setelah kematian kita berjalan ke sana tadi. Maka saya terima, Bapak Ibu sudah kudus, suster? Jangan katakan belum, sudah, nih belum sempurna. Kesempurnaan nanti urusannya siapa? Tuhan. Tapi kita berjuang bersama, berjalan bersama, menuju kepada kemuliaan. Maka diutuslah malaikat agung untuk melawan tadi kejahatan-kejahatan yang sering atau kadang-kadang muncul. Sorry, berarti jujur, tenang itu. Ya, selalu ada, baik dalam diri kita maupun dalam diri sekitar kita atau sekitar kita, selalu ada. Beberapa minggu yang lalu saya berjumpa dengan salah satu umat di satu paroki. Dia seorang berisi mengubah image. Kita tidak menangkal, menangkal apa? Kalau sudah ada kasus kejahatan baru ditangani, tidak, tapi memutus memutus niat. Niatnya harus niat kejahatan itu harus dikurangi, dipotong niatnya. Niat kejahatan bisa terjadi pada atau hingga pada siapapun. Ini yang harus diminimalkan, bahkan ditiadakan. Mari kita mohon malaikat Mikael itu memotong tidak hanya kejahatan tapi niat. Ketika mau ngerasani orang lain, harus saya potong. Ingat malaikat Mikael gue pedang gitu. Gue nak aku ngerasani ilapku ditukil. Itu akan juga ampuh. Oh iya, jadi memotong ya, mau tidak jadi, sehingga kejahatan makin dari makin tersingkir dari diri kita dan juga orang lain kita Tuhan. Mohon kepada malaikat Mikael, malaikat agung Mikael Gabriel, supaya saya makin juga menyuarakan kasih Allah. Rafael, makin kehadiranku, kehadiran yang menyembuhkan, menjadi teman perjalanan dan menyehatkan, menghibur, menguatkan. Maka kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tidak memberi kita
rencana jahat. Tapi Bapa itu sungguh setia. Mari yang bisa nyanyi lagunya apa lupa saya. Teks saya hilang. Sekolah Bapakku yang baik. Semoga nada saya tidak hilang ya. Ini masalah. Di situ udah ada ya. Kaulah Bapakku yang baik, pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, percaya padamu, Kau Bapakku, Kau Bapa yang baik. Kita nanti ulangi dari atas gigi latihan. Kita ulangi sekali lagi yang bisa. Kaulah Bapakku yang baik, yang tak pernah rancangan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagaikan embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Ya. Janji-Mu penopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Ya. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Lagu ini sering keliru dengan Bapa mengasihimu, itu mirip. Ya, makasih Ibu ya, mirip-mirip lagunya. Sabar nanti dinyanyikan itu. Ini versi yang lain.
selalu memberi embun air tiap pagi, ya kita wartakan, kita bagikan kepada yang lain. Semoga pengalaman iman masing-masing yang sudah seringkali menyebut malaikat dalam doa, kita tularkan kepada yang lain. Ibu tidak hanya mendoakan anaknya, tapi anak yang berdoa juga diajak untuk menyebut malaikat agung dan malaikat pelindung. Berarti kan sudah estafet dong. Ya tidak hanya seorang, tapi akhirnya anak juga. Kalau ini bisa dihidupkan, betapa indahnya doa kita itu, saya dan Anda makin dekat dengan Allah Bapa yang baik. Mari kita hening sebentar, kita lanjutkan Ekaristi kita. Kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pesta malaikat agungmu, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, yang sungguh kau pakai untuk menyelamatkan dunia, membawa sukacita kepada banyak orang, menguatkan bagi yang lelah putus asa, menyembuhkan, dan mengangkat akhirnya kami semua kepada kemuliaan dan kekudusan-Mu. Kami datang kepadamu menyampaikan doa-doa permohonan ini. Ya Bapa, bimbinglah gerejamu dengan cahaya roh-Mu, agar selalu setia memperbaharui diri dalam pengajarannya yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, anugerahilah para pemimpin bangsa-bangsa kejujuran dan keteladanan yang tulus, pengertian yang mendalam, serta kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk persekutuan doa Santo Mikael, kiranya Engkau selalu memberkati seluruh pengurus dan anggotanya, menjadikan PD Santo Mikael sebagai sarana wadah pertumbuhan iman kami dan saluran berkat bagi sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami yang berkumpul di sini, ya Bapa, berikanlah semangat persaudaraan yang sejati bagi kami umat-Mu. Kami mohon, kita hendak menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Inilah ya Bapa doa-doa kami. Kami mohon juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing, untuk anak-anak kami, untuk orang muda, agar tetap setia kepada Kristus, Sang Pokok Iman. Yesus yang hidup tinggal dalam diri kami. Semoga kami bawa dalam keseharian kami, dan kami boleh menjadi misionaris cinta kasih-Mu, sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kita siapkan persembahan kita. Amen.
saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan pada pesta nama Persekutuan Doa Karismatik Katolik Santo Mikael. Semoga persembahan roti dan anggur ini sungguh memurnikan kami sebagai murid putramu yang senantiasa dikaruniai Roh Kudus untuk membawa kesatuan, membawa sukacita dan penghiburan kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Kami selalu memujimu dalam diri para malaikat dan malaikat agungmu, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Sebab penghormatan yang kami sampaikan kepada makhluk surgawi menambah keagungan dan kemuliaan bagimu sendiri. Dan jika para malaikat itu demikian luhur dengan kehormatan yang besar, engkau memperlihatkan betapa engkau lebih besar lagi dan melebihi segala sesuatu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui dia rombongan malaikat memuji kebesaranmu, kami pun menggabungkan diri bersama mereka dalam sorak-sorai dengan satu suara pujian sambil bernyanyi. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku." Marilah
marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, kami minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, anggota keluarga kerabat kami, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul, para malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putera-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Sang Anak Domba Allah, ialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang masuk ke dalam perjamuan cinta kasih Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga Kristus yang kita sambut dalam komunikrus ini menuntun, melindungi kita masuk hidup yang abadi. Amin.
Allah Bapa, Engkau sungguh baik kepada kami gereja. Engkau menganugerahkan malaikat agung dalam kehidupan. Mereka melaksanakan kehendak-Mu, menuntun kami kepada kekudusan, makin berani mengalahkan kuasa roh kejahatan yang ada dalam diri kami maupun di sekitar kami, yang makin pula memampukan kami untuk menyuarakan sukacita Injil, sukacita kasih-Mu. Dan kami, Kau kuatkan pula untuk menjadi teman perjalanan yang meneguhkan, yang menghibur saudara-saudari kami yang lemah, yang putus asa. Semoga dengan malaikat agung itu kami bertumbuh, berkembang dalam iman, bergembira dalam pelayanan kasih. Semoga persekutuan doa karismatik Katolik Santo Mikael pun makin membawa sukacita dalam persekutuan doa ini. Masing-masing anggota bersama pengurus makin menghadirkan kemuliaan kekudusan-Mu dengan cara hidup mereka. Juga bagi persekutuan doa Gabriel dan Rafael, dimuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Propesiat selamat pesta anggota PD Mikael, Gabriel dan Rafael. Ini mungkin menjadi hal baik. Artinya begini, tahun ini pesta nama yang komandonya PD Mikael, tahun depan Gabriel setuju, tahun depannya adalah Rafael, sangat setuju. Ini namanya sinergi PD, ya. Kira-kira gimana? Tadi spontan ini saya, kalau partai plok gimana? Justru inilah tadi saya katakan kesatuan dalam malaikat agung tadi itu. Kita masing-masing pilih tapi pendidikan malaikat agung tapi tidak terkotak-kotak, tapi kesatuan. Sangat indah rasanya kalau, ya. Kira-kira gimana usul saya? Kalau perlu nanti refleksi dulu, koleksi letak. Betul tidak ya? Kegiatan ini perayaan pesta nama karena ada 3 PD yang berlindung pada malaikat agung. Tujuannya makin jelas, ada sinergi, ada kerjasama, saling mengenal, saling meneguhkan, menguatkan misi, dan kita rukun sing jelas. Ini hanya ide spontan loh ya. Nanti kalau pulang dong rasani aku berarti roh kudusnya meleset. Mikaelnya belum bekerja sekuat tenaga. Sudah sekuat tenaga tapi kita yang belum terbuka kerjasama. Ini tadi mendengar lagu Komuni tadi kok muncul ide akan lebih indahnya kalau pesta nama ini dirayakan bersama-sama. Itu sakabeh ngirit donon ini karena patungan dan sebagainya, tenaga itu betul kan? Semua ambil bagian. Ya nanti bisa dipikirkan, dibahas di masing-masing pengurus, tapi jangan menjadi beban. Harus sukacita. Karena sukacita duduk karismatik, duduk Roh Kudus yang bertata, tapi roh jahat kita. Besok kalau Mikael melayakan pulang disamani pedang supirnya ya. Permisian, mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita. Tuhan bersamamu. Berkatalah turun secara berlimpah-limpah untuk kita sekalian, keluarga komunitas, persekutuan doa kita, rencana baik pelayanan kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, dari Ekaristi Pesta Nama Malaikat Agung telah selesai, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.
biasa pada malam hari ini. Menyingkat waktu, saya mewakili Ibu Mesyang yang hari ini kurang bisa bersuara. Jadi beberapa pengumuman ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kami akan umumkan pertama PD bulan depan PD Santo Mikael akan diadakan tanggal 18 Oktober bersama Romo Arya Dewanto SJ ya. Terus yang kedua, BPK PKK KAJ akan mengadakan sekolah pujian dan penyembahan kelas dasar secara online atau Zoom pada tanggal 14-15 Oktober jam 9 sampai jam 2. Untuk teman-teman singer diharapkan bisa ikut semua. Tentunya agar PD khususnya PD Mikael WL-nya semakin bertambah. Yang ketiga, Keuskupan Purwokerto akan mengadakan DMIA. Saya lupa lagi DMIA-nya Pak. Drama musikal ya Romo, drama musikal. Besok tanggal 23 November, tiketnya sudah bisa dibeli. Silakan menghubungi adik yang cantik, Saudara Ira ya. Ada nggak sih Ira ini? Mana ya? Ira, halo. Wow, ini dong, supaya semua beli tiketnya loh. Wah. Dan sebelum pulang, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kita akan foto bersama yang akan ditayangkan di berbagai surat kabar di Indonesia. Tapi nanti lo ya, nanti HP semakem. Nah terus ini mumpung di Polke, kita mangan tempe dulu. Mangan tempe sebelum dinner besar. Mari semuanya para singer bangkit berdiri semuanya. Sudah sikat Tuhan. Go! Ayo Romo. Semuanya tangan di atas. Suka cita Tuhan. Teksnya ada di sana ya. Wow. Amin. Wah, mari sukses Romo semuanya. Suka cita Tuhan. Kita ngadep
biasa. Makan dulu mau. Tanggal 1 besok 1 Oktober kalau tidak salah ada pertemuan para pewarta PD yang mengisi adalah Monsinyur Pit dari Uskupan Malang. Apakah ada undangan-undangan kah? Ada ya, ada yang datang dari masing-masing PD. Pewarta ya, untuk pewarta ada yang ikut? Ya. Maka pewarta wajib datang. Dari PD MKL siapa yang datang? Jadi besok tanggal 1 ada pertemuan atau pembelajaran bagi pewarta ya, pewarta. Datang, jangan SKS, jangan lewatkan, karena yang memberi Monsinyur Pit dari Malang, Uskupan Malang. Tempatnya di ruang Berti Paroki Santo Paulus Pecel, ditutup dengan perayaan Ekaristi ya. Kalau Islam biasanya di gereja, kalau tidak salah ya, begitu tambah informasi ya. Ya, kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu pada kami setiap saat, setiap waktu, bahkan tanpa kami minta. Pada pesta nama Malaikat Agung kami bersyukur atas iman yang sungguh terus berkembang dalam diri kami. Semoga kami masing-masing bersegarkan dengan sabda Ekaristi, makin menjadi misionaris cinta kasih-Mu, menghidupi tugas-tugas yang Kau kehendaki dari diri kami. Berikanlah berkat untuk rezeki yang telah tersedia. Kami semua yang hendak menikmatinya, semoga kami disehatkan dengan rezeki itu dan makin bersukacita dalam pewartaan kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Monggo selamat. Selanjutnya dipersilakan untuk menempati meja-meja bundar yang telah disediakan. Ayo Mas, hitung Mas. Pak Uco, Surdin. Masuk semuanya. Hitung Mas, ayo Mas. Iya masih malah kali. Oh, kena kursi nih. Bisa taruhnya Mas. Ya, 10 mau 10 pakai.